Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan USG pada ibu hamil, di mana tujuan dari USG itu adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi janin yang ada di dalam rahim. Yang kedua, untuk mengetahui berapa sih berat badan janin yang ada di dalam rahim. Yang ketiga, untuk mengetahui posisi janin. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi jantung janin. Yang kelima, untuk mengetahui plasenta. Dan yang keenam, untuk mengetahui jumlah dari cairan ketuban itu sendiri. USG ini lebih tinggi dibandingkan kita melakukan antenatal care biasa. Dan masing-masing USG itu berbeda-beda. Jadi tergantung alat yang dibawa oleh masing-masing penjual alatnya, seperti itu. Oke, untuk trimester 1 yang perlu diperhatikan adalah sebelum melakukan USG, klien dianjurkan untuk minum terlebih dahulu dalam kondisi kandung kemih penuh. Supaya apa? Dengan kandung kemih penuh, maka rahim akan terdorong ke depan sehingga kondisi janin akan lebih tampak dibandingkan dengan kondisi kandung kemih yang kosong. Nah, kebalikannya dengan trimester 2 dan trimester 3. Kalau trimester 2 dan trimester 3, klien tidak boleh menahan kandung kemih, sehingga harus dikosongkan terlebih dahulu supaya hasil pemeriksaannya lebih jelas. Oke, baik. Saat ini saya akan praktekkan untuk pengambilan gambar pada ibu hamil trimester 3, di mana usia kehamilannya adalah berapa Bu Dani? 31 minggu ya, jadi 8 bulan. Oke. Trimester 3 yang perlu diukur adalah 1 BPD. BPD itu adalah biparietal diameter. Jadi mengambil diameter dari kepalanya. Kemudian yang kedua adalah HC. Apa itu HC? HC adalah head circumferential. Jadi lingkar kepalanya bayi. Yang ketiga adalah abdomen circumferential atau lingkar perut. Yang keempat femur line. Dari keempat pengukuran ini nanti didapatkan estimate fetal weight, yaitu taksiran berat badan janin. Kemudian didapatkan juga GA, gestational age, berdasarkan dari kompilasi 4 pengukuran ini dan berat badan janin, kemudian GA, kemudian HPL atau EDD. Baik, langsung saja kita mulai. Persiapan pasien terlebih dahulu. Pasien harus kita siapkan dalam kondisi berbaring seperti ini. Kemudian USG pastikan sudah ready. Yang kita tulis pertama kali adalah identitas klien ya. Kita tulis Ibu Dani. Usia berapa Ibu? 25 tahun. Oke. Kemudian yang ini tidak. Nah, ini sudah diisi ya. Kemudian kita langsung pengambilan gambar. Untuk mengambil gambar kondisi klien harus kita buka kondisi ya Bu ya. Kemudian kita melakukan palpasi leopard seperti biasa. Ada sini Bu. Ya. Oke, baik. Kakinya sedikit ditekuk. Kita akan melakukan palpasi leopard. Leopard 1. Leopard 1 tujuannya untuk apa? Mengetahui bagian yang ada di fundus. Jadi kita raba sampai dengan fundus. Nah, kita tentukan apa yang ada di fundus. Oh, di sini teraba bulat, lunak, tidak melenting. Ini kemungkinan bokong. Kemudian TFU berdasarkan leopard dengan menggunakan rabaan jari, 3 jari di bawah PX. Kemudian leopard 2 kita palpasi. Di sebelah kanan teraba panjang keras seperti papan. Ini kemungkinan adalah punggungnya janin. Kemudian kita dorong. Kita palpasi, oh teraba kecil-kecil, kemungkinan ini adalah ekstremitas janin. Leopard 3 tangannya langsung di bawah. Nah, untuk menentukan apa? Leopard 3 untuk menentukan bagian terendah janin. Teraba bulat, keras, melenting, kemungkinan ini adalah kepala bayi. Masih melenting berarti belum masuk panggul, sehingga kita tidak melakukan Leopard 4. Baik, ini adalah presentasi kepala. Sudah melakukan leopard, kemudian kita baru melakukan USG. Jadi intinya kita tetap melakukan leopard seperti biasa. Jangan sampai ketika kita USG meninggalkan leopard.
kemudian kita olesi jelly sesuai dengan kebutuhan saja. Ini adalah transducer untuk abdomen. Jadi ini ada penunjuknya ya. Penunjuknya yang tombol ini harus ada di sebelah kanan klien. Kenapa? Karena ini sebagai pertanda. Kalau misalnya ini seharusnya di sebelah kanan klien, kemudian kita terbalik meletakkannya di sebelah kiri, sehingga ini menyebabkan posisi janin akan terbalik. Nah, memegang transducer seperti memegang pensil, tidak perlu ditekan. Kemudian kita arahkan ke sini. Seperti kita lihat, ini adalah gambar BPD, biparietal diameter. Untuk gambar BPD, kita harus dapat gambar seperti ini. Nah, kita lihat, perhatikan, di sini ada garis belah tengah. Ini adalah vaks cerebri, jadi garis belah. Untuk biparietal diameter, bentuknya harus oval seperti ini, dan harus ketemu vaks cerebri. Kemudian harus ketemu talamus, seperti gambar kupu-kupu seperti ini. Kemudian ini ada tanda sama dengan ini adalah kavum. Jadi kalau mengukur BPD harus oval, harus ada vaks cerebri, harus ketemu talamus, dan harus ketemu kavum. Kemudian bagaimana kita mengukurnya kalau sudah dapat gambar yang bagus? Nah, sekarang kita akan mulai mengukur ya. BPD, kemudian kita klik, kita ambil dari inner outer, jadi dari dalam keluar, tegak lurus dengan vaks cerebri. Seperti ini. Sudah, kemudian kita sekalian head circumferential, lingkar kepalanya di bagian sama dengan posisi BPD. Ambil posisi tengah, kemudian kita gerakkan, kita paskan ke kanan dan ke kiri. Oke, good. Sudah, lingkar kepala sudah kita ukur semuanya. Berdasarkan dari hasil usia kehamilan ya, kita dapatkan bahwa di sini usia kehamilannya dari lingkar kepala dan diameter biparietal adalah 32 minggu. Oke, sekarang kita mengambil gambar untuk AC. Nah, sudah kita print satu-satu. Kemudian AC ankris, kemudian BPD ya. Ini kita putar 90 derajat naik ke atas sampai ketemu jantung. Ya, ini adalah jantung. Oke. Jantung. Kalau sudah ketemu jantung, ya ini adalah jantungnya janin. Perhatikan, berdetak dan teratur. Ya. Kemudian kita putar 90 derajat untuk mencari AC. Jangan sampai terlihat jantung dan tulang belakang janin. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ukur. Measure, kemudian kita ukur AC. Ambil paling luar. Kemudian kita paskan kanan dan ke kirinya. Oke. Sudah. AC sudah terukur dengan baik. Kemudian kita mau mengukur FL. Kalau sudah misalnya kita mau ngeprint, tinggal dipencet printnya ya. Oke, kemudian sekarang kita akan mengukur FL. FL itu adalah femur length. Nah, tulang patulang kalau dalam USG itu tertampaknya adalah jaringan putih. Ukur dari ujung di tulang pahanya, dari ujung sampai ujung. Oke. Sudah? Ketika 4 pengukuran ini sudah dapat, ya, kita akan mendapatkan berat badan janin. Nah, berat badan janin di situ EFW ya, muncul 1962 gram. Untuk usia 32 minggu normal, karena normalnya adalah 1800 gram. Bu Dani fetal weight-nya adalah 1962 gram, sehingga ini masih kategori normal, baik cukup sehingga tidak berlebihan. Oke. Kemudian ketika fetal weight sudah muncul,
Kemudian kita mau mengukur, melihat air ketubannya. Kita lihat air ketubannya. Air ketuban dalam USG tertampaknya adalah warnanya hitam. Perhatikan, yang warna hitam ini adalah air ketuban. Untuk mengukur air ketuban atau AFI, amnion index fluid, cairan ketuban, tidak boleh menyentuh dengan organ bayi. Jadi ambil ruang yang kosong. Kemudian kita ukur AFI di sini, mengambilnya adalah tegak lurus karena yang kita ukur adalah kedalamannya. Oke, hasilnya adalah 5,09 cm. Baik, kalau satu pocket, satu kantong yang kita ukur normalnya adalah 2 sampai 8. Punya Bu Dani 5,09. Artinya apa? Air ketubannya cukup. Oke. Sekarang kita akan melakukan identifikasi plasenta. Setelah air ketuban sudah, plasenta kita lihat dari segmen bawah rahim. Dari segmen bawah rahim kita telusuri. Di sini tidak ada plasenta ya, di kepala bayi. Kemudian ke atas, nah disinilah plasentanya. Perhatikan, ini adalah plasenta yang seperti gambar pasir seperti ini adalah plasenta ya. Berarti ada di mana ini? Di fundus posterior. Karena ini bayinya dulu, janin dulu baru plasentanya. Kondisi plasenta masih bagus ya, masih homogen. Tandanya homogen apa? Tandanya homogen adalah kita lihat di sini. Ya, perhatikan ini masih belum ada pengapuran ya. Jadi masih mulus semuanya, hampir sama. Kalau di sini sudah terjadi pengapuran grade 3, di sini akan banyak tanda putih-putih dan berlubang di plasentanya. Punya Bu Dani masih bagus. Ini grade-nya grade 1. Grade 1 itu homogen, kemudian batasnya ini sudah mulai jelas. Itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir bonus adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita lihat di antara kita dapatkan pengukurannya di antara kedua tulang paha. Nah, kita harus dapat paha dulu ya. Tidak mungkin kita mengetahui jenis kelamin kalau tidak muncul paha. Nah, ini dia jenis kelaminnya kelihatan. Kita lihat di sini ada gambar garis belah tengah ya. Nah, ini adalah garis. Baik, setelah keempat pengukuran tadi, kemudian kita mengukur air ketuban, kemudian mengukur plasenta, melihat kondisi jantungnya. Selesai kita lakukan semuanya dan bahkan kita bisa mengetahui jenis kelamin ya. Kemudian kita lihat di report. Report ini adalah rangkuman dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Bisa diperhatikan di sini adalah estimate fetal weight. Di sini estimate fetal weight itu adalah taksiran berat badan janin, yaitu 1962 gram. Dengan usia kehamilan 32 minggu, berat badan 1962 gram itu adalah suatu hal yang normal, karena normalnya adalah minimal 1800 gram. Kemudian GA, dari keempat pengukuran tadi, yaitu BPD, AC, HC, dan FL, gestational age-nya adalah 32 week, lebih dari 2 hari. Ya, jadi 8 bulan. Kemudian EDD, estimate due date-nya, taksiran perkiraan kelahiran bayi di sini adalah 23 Mei 2020. Perhatikan, dari keempat pengukuran ini kita lihat usia kehamilannya hampir sama. Artinya apa? Pengukurannya tepat. Selisih perbedaan hanya boleh adalah sekitar 2 minggu. Misal, BPD-nya sesuai dengan usia 32 minggu, kemudian AC-nya 30 minggu, HC-nya 32, FL-nya 30, itu adalah suatu hal yang normal. Tapi kalau ada kesenjangan yang terlalu jauh, contoh BPD 32 minggu, AC-nya 39 minggu, kemudian HC 38, FL-nya 39, berarti BPD-nya yang harus kita ulang. Yang ada kesenjangan terlalu jauh lah, itu yang akan kita ulang. Kalau ini sudah selesai kemudian ke semuanya, kemudian kita print. Nah, ini adalah hasil print dari USG ya. Biasanya kita akan menjelaskan terkait dengan hasil USG tersebut kepada klien ya. Setelah ini di print, kemudian kita jelaskan. Kalau baik, katakan baik. Kalau misalnya kita menemukan ada sesuatu di dalam, seperti ada mengarah ke kelainan,
Jangan sekali-kali sebagai bidan kita mendiagnosa. Tuliskan apa adanya dan jelaskan kepada klien untuk dilakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Demikian pemeriksaan USG kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses.